Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisa, NIM B1011191036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obligasi syariah atau biasa dikenal dengan sukuk. Pertama, yaitu di pendahuluan, investasi di dalam Islam sangat dianjurkan agar harta yang dimiliki menjadi produktif, berkembang, dan salah satunya bentuk investasi portofolio yang dianggap paling rendah risikonya terhadap berbagai perubahan fluktuasi bisnis adalah obligasi syariah atau biasa dikenal dengan sukuk. Sukuk sebenarnya termasuk dalam surat jaminan utang dan biasanya ditemukan di pasar utang. Selanjutnya, itu pengertian sukuk. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama sukuk. Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan baik oleh negara maupun korporasi. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sak, artinya tunggal, dan sukuk yang artinya jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Selanjutnya, ada dasar hukum sukuk, di mana menurut pandangan ekonomi syariah, sukuk pada dasarnya bentuk penyertaan modal sebagaimana musyarakah, yaitu kerjasama bisnis pada umumnya, sehingga menerbitkan kepemilikan atas aset. Bukan meminjamkan uang, itu modal, sebagaimana dalam obligasi, dalam kaitannya dengan obligasi syariah atau sukuk, fatwa-fatwa DSN MUI, seperti fatwa nomor 32 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah kemudian diserap menjadi regulasi dalam bidang obligasi syariah atau sukuk baik oleh Bapepam, LK, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya itu ada karakteristik sukuk. Yang pertama itu merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, yaitu beneficial title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, yaitu kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gar, dan juga masir. Selanjutnya, itu adanya yang keempat, itu ada penerbitannya melalui Special Purpose Vehicles atau SPV. Yang kelima, yaitu memerlukan underlying asset. Yang keenam, yaitu penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Di sini fungsi dari underlying asset tersebut, yaitu yang pertama menghindari riba, yang kedua persyaratannya untuk dapat diperdagangkan sukuk di pasar sukuk. Prasyarat, maksud saya prasyarat untuk dapat diperdagangkan sukuk di pasar sekunder. Yang ketiga itu menentukan jenis struktur sukuk. Selanjutnya prinsip-prinsip sukuk, yang pada prinsipnya sukuk mirip seperti obligasi konvensional, itu persamaan dan perbedaannya. Selain itu sukuk juga distruktur secara Islam sehingga terbebas dari riba, gar, dan juga masir. Prinsip-prinsip pokok dalam transaksi sukuk ini berupa pendekatan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil, atau profit sharing. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis sukuk. Yang pertama yaitu ada sukuk ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sehingga pemegang sukuk ijarah akan mendapatkan keuntungan berupa fee atau sewanya dari aset yang disewakan. Yang kedua yaitu ada sukuk muharabah, yaitu di mana kerjasama dengan skema bagi hasil, pendapatan, atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan tren indikatif atau expect return karena sifatnya yang floating dan bergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Selanjutnya, dalam hal ini, obligasi mudharabah ini dikeluarkan oleh perusahaan atau mudharib atau emiten kepada investor dengan tujuan pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada sukuk musyarakah.
musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yaitu ketika dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Dalam hal ini, keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Sukuk musyarakah ini merupakan sertifikat kepemilikan permanen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau unit bisnis dengan pengawasan dari pihak manajemen. Yang selanjutnya yaitu ada sukuk istina, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istina, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Harga dan waktu penyerahan dan juga spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada sukuk salam, yaitu dalam bentuk ini dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi utang. Dana juga dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang, dan sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Selanjutnya ada manajemen sukuk, yaitu pertama ada bagian metode penerbitan sukuk, yaitu penerbitan sukuk sesuai dengan international best practice dapat dilakukan dengan cara atau metode. Yang pertama yaitu book building adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor, di mana investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga penawaran pembelian, dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai book runner. Selanjutnya ada yang kedua yaitu metode lelang, adalah metode penerbitan penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang, di mana dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan penawaran pembelian non-kompetitif dalam suatu periode, waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang tersebut. Yang ketiga ada private placement, adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, di mana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan atau terms and condition yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada obligor, yaitu adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Dalam hal ini sovereign sukuk, itu obligornya adalah pemerintah. Selanjutnya ada Special Purpose Vehicle atau SPV, adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk sertifikat. Yaitu dengan fungsinya yaitu yang pertama sebagai penerbit sukuk, yang kedua menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, yang ketiga juga bertindak sebagai wali amanat atau trust untuk mewakili investor. Dan yang ketiga yaitu ada investor, yang merupakan pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan juga nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Selanjutnya, itu ada jangka waktu tenor sukuk. Berdasarkan standar syariah, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, nomor 17 tentang sukuk investasi, penerbitan sukuk boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari
penerbitannya. Selain itu, sukuk juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan tersebut. Nah, selanjutnya ada sifat imbalan sukuk, di mana imbalan atau kupon sukuk dapat bersifat fixed rate atau mengambang, yaitu floating, sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada di dalam penerbitan sukuk, yaitu terms and condition. Selanjutnya, ada jenis penerbitan sukuk, itu di mana tujuan penerbitan sukuk yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Beberapa tujuan dari penerbitan SBSN tersebut diantaranya yaitu pertama mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, yang kedua menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, yang ketiga yaitu diversifikasi basis investor, dan keempat mengembangkan alternatif instrumen investasi, yang kelima mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan yang terakhir memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Selanjutnya, di sini ada strategi pemasaran sukuk. Bagi pemerintah ataupun swasta yang ingin memasarkan sukuk yang sudah mereka terbitkan, harus memiliki tips dan trik berikut ini, agar sukuk dapat diterima dan diminati oleh pasar, baik domestik maupun internasional. Yang pertama, yaitu ada sukuk yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah, antara lain proses penerbitannya, penggunaan dana hasil penerbitannya, maupun yang terkait dengan underlying aset. Yang kedua yaitu ada likuiditas atau marketability of instrument, yaitu sukuk harus dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, yang ketiga ada tingkat imbalan yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat ada transparansi berupa kejelasan dan kemudahan akses informasi bagi investor. Yang kelima ada proses penerbitan mengikuti ketentuan umum yang berlaku, ketentuan yang umum berlaku dalam penerbitan sukuk di pasar keuangan internasional. Dan yang terakhir adanya dukungan infrastruktur legal dan kelembagaan yang memadai, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Selanjutnya yaitu sejarah atau perkembangan sukuk di Indonesia. Di sini seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah internasional, pasar keuangan syariah di Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembiayaan syariah, salah satunya sukuk atau lebih dikenal dengan obligasi syariah. Selanjutnya ada penerapan sukuk di Indonesia, itu dengan menurunnya harga saham dan hasil investasi di pasar keuangan barat yang diikuti dengan meningkatnya sentimen anti Amerika Serikat dan dunia barat sejak September 2019. Banyak investor Timur Tengah yang mulai berinvestasi di negara-negara yang penduduknya mayoritas itu Muslim, seperti di Indonesia sendiri. Selain itu, penciptaan back-to-back list pada suku al-ijarah misalnya kan bersifat sementara dan berakhir dengan selesainya jangka waktu penerbitan sukuk tersebut. Pada dasarnya, kepemilikan atas aset tersebut masih berada di tangan pemerintah, sepanjang pembayaran investasi pada investor berjalan lancar. Selanjutnya,
Ada perkembangan sukuk di beberapa negara, yaitu jumlah dan jenis instrumen sukuk juga terus berkembang. Dari semula hanya dikenal sukuk al-ijarah, mulai berkembang. Jenis sukuk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Sukuk tidak lagi hanya terbatas pada investor Islami, karena pada saat ini sebagian besar investor sukuk justru merupakan investor konvensional. Pada perkembangan sukuk ini di negara-negara tersebut membuktikan bahwa sukuk mampu memberikan manfaat bagi obligor. Dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Selanjutnya ada peluang perkembangan sukuk di Indonesia. Di sini kan sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Faktanya selama ini penerbitan sukuk selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk tersebut. Hampir semua sukuk yang diterbitkan diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Jadi keberadaan sukuk itu atau surat utang berbasis syariah itu dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada tantangan perkembangan sukuk di Indonesia. Itu ada manajemen resiko atau pengelolaan resiko seperti adanya resiko operasional dan resiko ketidakpatuhan pada prinsip syariah. Dan masih ada lagi tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan sukuk terutama di Indonesia. Terutama kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia sendiri akan keberadaan sukuk. Ketidakpahaman tersebut ketidakpahaman masyarakat itu akan terutama investor terhadap sukuk syariah menimbulkan kecenderungan masyarakat atau investor dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan atau return yang ditawarkan, sehingga mereka sering membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan obligasi konvensional. Selanjutnya ada inisiatif strategis pengembangan sukuk di Indonesia. Di sini ada beberapa inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk, antara lain. Yang pertama, melakukan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk tersebut dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama yang ada di bidang ekonomi Islam. Yang kedua, meningkatkan kinerja sukuk agar tidak kalah dengan obligasi konvensional, mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari skim sukuk sebagai sebuah investment tools yang relatif baru. Selanjutnya itu kesimpulan. Itu sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas satu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek tersebut atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, akan tetapi ada perbedaan pokok antara lain seperti penggunaan konsep imbalan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung atau underlying transaction berupa sejumlah aset tertentu yang menjadi pasar penerbitan sukuk, dan juga adanya tantangan pada manajemen risiko atau pengelolaan risiko seperti sebelumnya itu adanya risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan pada prinsip syariah, dan masih ada banyak lagi tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan sukuk di Indonesia, terutama kurangnya pemahaman masyarakat yang akan keberadaan suku tersebut sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu perlunya beberapa strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk tersebut. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.